Oke, halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share tentang bagaimana caranya toko baru bersaing dengan toko-toko besar yang ada di marketplace. Apakah kalian salah satu penjual atau salah satu online shop baru, atau kalian baru punya toko? Nah, gimana caranya kalian untuk bersaing dengan toko-toko besar? Karena aku yakin kalian pasti sudah menyadari kalau misalnya kalian buka toko baru, entah itu buka toko baru di Shopee, di Tokopedia, di Lazada, Blibli, Bukalapak dan sebagainya. Kalian pasti menyadari bahwa di sana itu sudah ada toko-toko besar, baik toko-toko importir, ya kan? Banyak kan sekarang toko-toko importir yang besar-besar, yang rela mengeluarkan impor produk-produk yang banyak dari luar negeri katakanlah, yang harganya murah-murah. Atau toko-toko yang sudah punya reputasi, punya bintang, punya transaksi penjualan di sana, di marketplace itu, di Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Atau brand-brand atau merek-merek yang sudah besar, yang sudah terkenal di Indonesia. Mereka mulai masuk ke dalam marketplace atau mulai berjualan di dalam marketplace. Nah, kalian sebagai toko baru, gimana caranya untuk bersaing? Karena secara dasar kalian nggak mungkin menang kalau misalnya kalian bersaing dengan mereka gitu kan, dengan toko-toko yang sudah besar, dengan toko-toko yang apalagi punya budget besar. Sementara kalian mungkin budgetnya terbatas, ataupun kalian baru mulai sehingga tidak ada reputasi, masih belum ada bintang, masih belum ada review sama sekali. Nah, yang pertama yang kalian harus perlu pahami adalah yang pertama ini dulu deh, kalian harus sadari bahwa kalian itu toko baru. Jadi wajar bagi kalian kalau misalnya kalian sudah katakanlah sudah upload produk nih di Shopee, upload produk nih di Tokopedia, upload produk nih di Lazada, cuman upload produk doang, dan kalian tiba-tiba bilang, kok sepi ya penjualanku ya, kok nggak ada yang beli ya. Ya kalian harus mewajarkan itu. Kalian ya memang kompetitornya itu toko-toko yang udah besar, toko-toko yang produknya udah murah-murah, toko-toko yang katakanlah udah punya reputasi, udah punya brand. Sedangkan kalian toko baru, ya kan? Nah, kalian harus setuju dulu dengan itu. Oke? Kalau kalian cuma sekedar upload, ya pasti kalian kalah. Nah, kemudian yang kedua, kalian perlu pahami tentang algoritma di marketplace-nya. Oke? Kalian perlu pahami bagaimana marketplace itu menyarankan produk ke calon pembeli. Kalau misalnya kalian tahu, ini fakta ya yang aku ambil dari Shopee datanya Shopee, bahwa di dalam Shopee dalam 2 bulan terakhir itu ada 13 miliar pencarian produk. Jadi ada 13 miliar kali orang itu search di Shopee selama 2 bulan terakhir. Bayangin. Jadi ada orang, katakanlah orang ngeklik tombol search, misalnya search cari sepatu, nah itu 1. Kemudian ada orang lagi nyari sepatu, 2. Ada orang lagi nyari tas, 3. Nah itu sampai 13 miliar dalam 2 bulan terakhir. Itu banyak banget gitu loh. Tapi kompetitor kita juga banyak. Nah, lalu gimana caranya kita toko baru untuk bersaing dengan kompetitor-kompetitor ini yang dari sisi budget kalah, dari sisi pengalaman kalah, dari sisi harga produk kalah, kualitas produk mungkin bisa kalah, kayak gitu. Nah, gimana caranya kita untuk bersaing dengan mereka? Yang pertama adalah kita optimalkan dulu SEO atau istilahnya produk kita yang ada di Shopee. Optimalkan dulu itu SEO-nya. Yang pertama, untuk apa? Untuk menambah kemungkinan kita ditemukan oleh customer. Nah, kebanyakan toko-toko Shopee ini karena nggak ada yang lihat. Jadi bayangin nih, kalau misalnya ada orang, ini bayangin dulu ya, kalau misalnya kalian adalah orang yang nyari di Shopee. Misalnya kalian jualan tas, katakanlah tas wanita. Orang atau customer itu ngeklik atau nyari di Shopee tas wanita. Nah, saat di enter atau saat di proses, maka kalian ada di dalam antrian dengan produk-produk yang sudah besar-besar itu. Jadi misalnya ada brand satu yang sudah besar, yang produknya sudah terjual 10.000, tas wanita ya yang sudah terjual 10.000, antri. Tas wanita yang sudah terjual 1.000 katakanlah atau 2.000, antri. Tas wanita yang sudah terjual 500, antri. Kayak gitu. Jadi ada antriannya banyak. Produk kalian yang baru kalian upload di urutan paling belakang. Gitu. Nah, kemungkinan produk kalian ditemukan itu sangat kecil. Jadi user harus scroll sampai ke bawah baru produk kalian ditemukan. Itu.
Nah itu, tapi itu hanya salah satu algoritma saja. Kalau misalnya diurutkan berdasarkan produk terlaris, itu doang. Tapi ada juga algoritma yang ditentukan dengan pencarian terkait. Pencarian terkait ini yang pertama kali ditunjukkan. Jadi pertama kali direkomendasikan oleh Shopee itu adalah pencarian terkait. Dan itu basicnya itu bisa jadi dari pengalaman user yang sebelumnya. Maksudnya gini, ini aku kasih bocoran dikit ya. Ini salah satu di Shopee aja ya. Aku bahas yang di Shopee aja. Yang lain mungkin hampir sama. Tapi ini yang ada di Shopee, algoritmanya seperti ini. Yang pencarian terkait ya. Jadi ada dua faktor. Yang pertama adalah keyword atau kata yang dimasukkan oleh user. Misalnya user masukkan tas wanita. Nah, kalau judul kita dan deskripsi kita itu ada tas wanitanya, maka kemungkinan kita akan direkomendasikan. Itu poin nomor 1. Oke, itu poin nomor 1. Nah, kalau misalnya, nah, kenapa banyak sekali orang yang nggak masuk di poin nomor 1 ini? Karena mereka salah mengira user memasukkan sesuatu. Contohnya kayak gini. Misalnya, kita jualan sandal wanita katakanlah. User itu mungkin nggak ngetikkan sandal, tapi mungkin ngetikkan sendal. Oke? User itu mungkin ngetikkan sendal, sedangkan judul kita itu adalah sandal. Nah, itu nggak masuk. Jadi kalian harus perbaiki judul dan deskripsi dulu. Itu baru poin nomor 1 ya. Kemudian poin selanjutnya, poin nomor 2 adalah pengalaman atau behaviornya user. Kayak gitu. Biasanya user yang sedang mencari ya, itu pernah mengunjungi toko kamu atau enggak? Apakah user itu pernah mengunjungi toko yang mirip dengan kamu atau enggak? Apakah user itu pernah mencari produk seperti kamu atau enggak? Melihat produk yang seperti kamu atau enggak? Makanya, untuk yang nomor 2 ini penting bagi kita untuk mempromosikan di luar marketplace. Oke? Paham ya? Jadi, yang poin nomor pertama itu kita bertarung di SEO. Oke? Di judul. Makanya seperti yang aku bilang tadi, perhatikan customer kalian itu pengennya apa. Misalnya kalian jualan sandal, ya jangan cuma tulis judulnya sandal, tapi tulis juga ada sendal di sana. Terus misalnya kalian jualan charger. Nah, kalian mungkin nulis di judulnya itu adalah CHARGER, charger, kayak gitu kan. Tapi orang mungkin ngetiknya adalah charger pakai J. CARJER, charger. Mungkin. Tetapi nama di kita itu nggak ada chargernya, nggak ada J-nya. Ya kita nggak masuk. Gitu, itu baru poin nomor 1 loh. Itu baru poin nomor 1. Mungkin kita salah di sana. Nggak masuk. Gitu, oke? Jadi perhatikan judul dan deskripsi baik-baik. Kemudian misalnya kita jualan sweater. Sweater kita nulisnya di judulnya itu misalnya sweater. Tapi orang itu nulisnya, ngetik di kolom pencariannya itu sweater. SWITER. Sweater. Nah, berarti kita nggak masuk. Nomor 1 udah nggak masuk. Ya udah. Berarti kita nggak ditemukan user. Itu ya. Itu poin nomor 1. Poin nomor 2, jadi tadi kita promosi di sosial media, kita promosi di TikTok, kita promosi di YouTube dan sebagainya, buat orang mengunjungi produk kita, mengunjungi toko kita. Biar nanti kalau misalnya customer sudah pernah mengunjungi toko kita dan customer mencari di kolom pencarian, misalnya nyari charger, kita jualan charger, maka otomatis kita sudah masuk 2 kategori itu kan, pencarian terkait kan. Yang pertama adalah SEO atau judul dan deskripsi kita cocok, match, dan customer pernah mengunjungi toko kita, match, sehingga produk kita akan tampil. Itu, oke? Itu baru 1 ya, itu baru 1 poin ya. Gimana caranya untuk menampilkan produk kita, munculin produk kita tanpa iklan bahkan itu. Oke, tapi itu hanya 1 poin teman-teman. Itu hanya kalau misalnya kalian di Shopee ya, ini aku bahas khusus di Shopee. Itu kan di filternya itu ada yang terkait, kemudian ada terbaru, ada terlaris. Nah, kalau misalnya kalian di terlaris, ya kalian kalah. Gak bisa. Oke. Tapi rekomendasi pertama kali itu adalah yang terkait ini. Oke, jadi user pertama kali misalnya nyari sesuatu itu nggak akan diarahkan ke yang terlaris, tapi yang terkait. Makanya 2 poin itu tadi harus masuk kalian. Walaupun 2 poin ini masuk, misalnya user sudah pernah mengunjungi toko kita, oke, SEO kita sudah bener, oke. Tapi kita juga bersaing juga dengan mereka-mereka, dengan orang lain yang sudah lengkap 2 poinnya ini juga.
Misalnya user pernah mengunjungi toko, katakanlah toko charger ya, atau toko elektronik yang lebih besar dari punya kita, dan dia jualan produk charger, ya kita bersaing dengan dia kayak gitu. Kita tetap bersaing kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita ingin kemungkinan besar user ngelihat produk kita yang ada di Shopee atau di Tokopedia atau dimanapun ya kita promosi di luar marketplace. Kita bikin konten, kita bikin apa supaya orang itu ibaratnya kayak terbiasa. Jadi banyak orang yang terbiasa mengunjungi toko kita. Oke? Jadi itu dicatat oleh marketplace, oleh Shopee, oleh Tokopedia. Itu dicatat. Kalau orang banyak mengunjungi toko kita, itu dicatat. Saat orang itu ngetik di kolom pencarian dan keywordnya match, toko kita akan dinaikkan, akan dipromosikan. Gitu. Oke? Nah, itu baru satu. Nah, setelah itu masalah selanjutnya adalah konversi. Terkadang orang itu ngelihat, meskipun orang itu sudah menemukan toko kita, misalnya di kolom pencarian kita sudah melakukan tadi ya, terus orang nemu nih produk kita nih, wah ada nih produknya bagus nih, kemudian diklik sama orangnya, loh kok nggak ada yang beli, loh kok nggak ada bintangnya, loh kok nggak ada nggak ada voucher, nggak ada diskon, nggak ada tokonya juga bukan toko Star atau Power Merchant kalau di Tokopedia ya, kayak gitu. Jadi user ragu lagi gitu loh, ya ini toko apaan kok sepi, kok nggak ada ini. Nah kayak gitu. Makanya kalian harus memberikan, misalnya ada voucher ya, kalian bikin voucher toko ya, di Shopee, Tokopedia, dimanapun bikin voucher toko. Kemudian harganya juga harga coret, harga diskon kayak gitu. Kemudian kalau bisa free ongkir kayak gitu. Kemudian gambarnya dibagusin, gambarnya dikasih, misalnya dikasih tambahan kayak gambarnya yang lengkap lah katakanlah, dan bagus-bagus. Diedit, kalau bisa diedit gambarnya, jangan comot dari supplier kemudian langsung ditempel gitu. Misalnya kalian dropshipper ya, jangan, edit dulu, tambahin toko kalian atau tambahin tulisan free ongkir kayak gitu, atau tambahin background apa kayak gitu supaya menarik customer. Dan nama dan deskripsinya juga harus menarik juga. Nah, saat ada orang yang chat atau tanya, misalnya ready kak, atau apakah ini ready, apakah misalnya sepatu ukuran ini ready, nah kita jawabnya nggak cuman ya ready, enggak, kasih alasan, ya kak ready, tapi untuk hari ini, hanya hari ini itu kita ada harga diskon kak. Nah besok itu harganya akan normal lagi. Misalnya harganya kita coret, katakanlah dari 100.000 menjadi 80.000 katakanlah, kayak gitu. Nah kasih tahu bahwa hanya hari ini kak diskon kayak gitu. Biar apa? Biar orang itu langsung beli kayak gitu. Itu cara konversinya. Oke? Biar orang itu nggak scroll ke bawah ngelihat produk rekomendasi dari toko lain. Jangan sampai kayak gitu. Atau orang itu jadi ngeklik back gara-gara kita nggak ada vouchernya, nggak ada promo apa, nggak ada gratis ongkir kayak gitu. Tapi apakah kalau misalnya kita sudah menjalankan semua itu sudah pasti berhasil? Belum tentu. Ya kembali lagi, kita ngomongin tentang persaingan dalam dunia bisnis, itu nggak ada yang 100% berhasil, itu nggak. Kita tetap harus bersaing dengan mereka, harus bersaing dengan toko-toko besar. Pada intinya adalah gimana caranya biar kita itu menangkap market yang nggak ditangkap oleh toko besar. Jadi misalnya toko besar ini sudah punya pelanggan sendiri, tapi ada orang-orang yang mereka itu nggak tahu tentang toko-toko besar ini. Misal katakanlah sebut aja satu brand apa gitu ya, brandnya sudah terkenal, nggak semua orang itu tahu brand itu gitu loh. Dan nggak semua orang itu akan menemukan bahwa brand itu jualan produk A. Misalnya kita jualan sepatu, nah ada brand sepatu yang besar, katakanlah Nike, Adidas, Air Jordan dan sebagainya kan. Nggak semua orang ditangkap oleh market itu, nggak semua orang itu akan beli produk itu, enggak. Ada kok orang yang nyari sepatu-sepatu yang murah, ada kok orang nyari sepatu yang ya cuman sekedar buat santai kayak gitu, ada kok orang yang nyari sepatu model Korea dan sebagainya, ada kok orang yang nggak mentingin kualitas, yang penting murah, ada kok orang yang nggak mentingin tampilan, pokoknya murah, ya kan. Ada juga orang yang mentingin tampilan meskipun mahal nggak masalah. Ada orang yang seperti itu. Tapi masalahnya adalah selalu gimana caranya kita
menempatkan produk kita di depan mata customer dan membuat mereka beli saat itu juga. Jadi masalahnya itu ada dua. Yang pertama yaitu gimana cara promosinya kita. Yang kedua gimana cara konversinya kita. Itu doang masalahnya sebenarnya. Nggak masalah tentang produknya kayak gimana, nggak masalah tentang yang kita jual apa, nggak masalah. Apapun yang kita jual bisa sebenarnya. Hanya saja itu tadi, kita harus datangi customer seperti cara yang sudah aku sebutkan tadi. Kemudian kita konversinya juga harus bagus. Gitu. Dan nggak bisa langsung instan teman-teman, nggak bisa langsung kalau misalnya pakai cara itu langsung bisa berhasil gitu, nggak bisa kayak gitu. Pelan-pelan bangun reputasi toko dulu. Nah kalau misalnya kamu sudah bangun reputasi, pelan-pelan kamu akan sejajar dengan merek-merek yang sudah terkenal itu. Oke, jadi aku recap dari apa yang sudah aku jelaskan di awal tadi. Yang pertama, poin yang paling penting, poin dasar adalah sadari dulu bahwa kalian itu toko baru dan bersaing dengan toko-toko besar. Oke, kalau bersaing secara biasa kalian akan kalah. Oke, kalian akan kalah, sudah pasti itu. Nah, makanya kita harus punya strategi, kita harus punya cara biar bisa bersaing dengan mereka. Caranya yang nomor satu, perhatikan algoritma dari marketplace-nya, ya kan? Perbaiki SEO-nya, perbaiki judulnya, deskripsinya, dan sebagainya. Kemudian promosikan di luar marketplace, jangan hanya ngandalin Shopee, Tokopedia, Bukalapak, jangan. Kalau bisa upload di semua marketplace, kemudian upload di sosial media juga, upload di Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, semuanya. Bikin konten-konten yang menarik di sana. Fokus ke promosi di berbagai marketplace untuk meningkatkan untuk membuat semakin banyak orang mengunjungi tokomu, sehingga saat orang mencari kata kunci yang terkait, kamu akan dinaikkan produknya. Itu. Kemudian selanjutnya perbaiki cara konversinya, kasih voucher, diskon, kemudian free ongkir atau gratis ongkir, kasih garansi, kemudian jawab dengan baik, biar nanti customernya bisa membeli. Oke, meskipun satu ataupun dua yang membeli, layani dengan baik karena kalian baru. Sadari bahwa kalian itu baru, jangan malas. Biasanya teman-teman itu malas, pengennya itu cepet gitu, cepet langsung set gitu. Sedangkan toko-toko besar ini itu sudah mulai dari dulu. Nah, kalian itu adalah toko baru, jadi jangan malas. Jangan malas untuk riset keyword, jangan malas untuk update edit gambar, katakanlah, jangan malas untuk promosi di sosial media atau dimanapun kayak gitu. Jangan malas untuk jawab pertanyaan customer gitu, karena kalian masih membangun reputasi. Nah, saat kalian sudah ada pembelian 1, 2, 3, 4 dan sebagainya, barulah kalian produknya akan naik. Toko kalian juga akan naik dan kalian akan sejajar dengan brand-brand besar yang ada di sana. Dan itu butuh proses, dan yang terpenting adalah konsisten. Sama satu lagi, mungkin tips yang bisa membuat produk kalian dilirik oleh calon customer, dan 90% orang nggak bisa jawab ini. Pertanyaannya adalah, kenapa orang harus beli di kalian? Kenapa calon customer harus beli produk di kalian sekarang? Kenapa? Apakah kalian bisa jawab? Jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini, dan nyalakan notifikasinya, karena di video selanjutnya aku akan kasih jawaban. Aku akan kasih gambaran atau kisi-kisi untuk menjawab pertanyaan itu, karena pertanyaan itu sangat penting. Dan customer itu butuh keyakinan itu untuk melakukan pembelian. Saya Saiful, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!